Risma Aulia, saya mahasiswa keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Ihat. Baik, Ibu Ihat, senangnya dipanggil apa, Ibu? Ibu Ihat aja lah. Baik, Ibu Ihat. Tujuan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan terkait hipertensi ya, Bu ya? Iya, Baik, sesuai data ternyata di Posyandu karena hipertensi, apakah betul, Ibu? Iya benar, saya udah lama sih hipertensinya. Oh iya. Keluhan apa, Ibu? Biasanya kalau lagi kambuh itu pusing, terus pundaknya ini Berat ya? ya kayak berat, terus mual, Iya. kayak gitu. Baik Ibu, insya Allah dengan penyuluhan ini tujuannya agar Ibu mengetahui cara pengendalian serta cara pengobatan untuk hipertensi ya Bu ya. Iya. Baik, apakah Ibu bersedia Bu? Ya bersedia. Baik, sebelumnya saya kontrak waktu terlebih dahulu ya. Insya Allah 5 menit ke depan saya akan melakukan penyuluhan ya terkait hipertensi pada Ibu. Baik Ibu, sudah bersedia? Ya sudah. Sebelumnya Ibu boleh ambil ya leafletnya. Nah, Ibu sudah siap Bu? Ya sudah. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, sambil belajar Ya. kita baca ya. Di sini ada hipertensi ya. Nah, sebelumnya Ibu, sebelum masuk ke materi, apakah Ibu tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi ya? Oh betul Ibu, Ibu sudah pintar ya, tahu ya Bu ya. Kemudian Ibu, tadi kan keluhan Ibu mual, muntah, kemudian terasa berat di punduk. Nah, menurut Ibu gejala hipertensi itu seperti apa? Ya seperti tadi. Iya ya, keluhan Ibu. Nah, pusing. nah betul Ibu, Ibu sudah pintar, sudah paham ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ya Bu yuk. Ya. Sebelumnya, apakah hari ini keluhannya masih sama Ibu? Iya sih, kayak masih sama, ya pusing. Oh iya Ibu ya, masih terasa seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu kita baca yuk, kita bareng-bareng belajar. Nah Ibu, ternyata hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu merupakan peningkatan tekanan darah sistol lebih dari 140 Ibu. Kemudian diastolnya lebih dari 90. Nah, saya izin bertanya Ibu, terakhir tensi darah Ibu berapa? Terakhir kalau lagi naik itu ada di 150/100. Oh, itu udah tinggi banget ya Bu ya. Baik, kalau begitu insya Allah dengan penyuluhan ini Ibu bisa ya menjaga tubuh Ibu. Amin. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menerangkan ya mengenai penyebab serta faktor risiko telah ada di sini. Nah, penyebab hipertensi belum bisa dipastikan apa penyebabnya Ibu ya. Sering bertambahnya waktu juga atau usia kita juga pasti terkena penyakit ya, apalagi hipertensi gitu ya. Nah, faktor risiko tersebut pemicu yang diduga dapat mempengaruhi peningkatan risikonya. Yang pertama Ibu ya, berusia di atas 65 tahun ya, dan tidak menutup kemungkinan usia dini juga bisa ya terkena hipertensi yang disebut dengan hipertensi dini seperti itu. Seperti saya ya masih ini bisa terjadi iya. Kemudian Ibu, faktor risikonya yaitu mengkonsumsi banyak garam ya. Nanti walaupun Ibu masak sayur ya yang berserat, tapi MSG dan garamnya tidak terkontrol Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan berat badan ya, saya percaya Ibu mah stabil ya berat badannya. Nah, kemudian biasanya muncul karena faktor keluarga Ibu ya. Genetika. Oh, ayah Ibu ya. Oh, baik. Kemudian Ibu kurang makanan buah dan sayuran ya. Kalau makan buah sayur sih suka. Ya suka. Namun MSG-nya itu ya perasanya itu. Iya, seperti itu Ibu ya. Kemudian jangan terlalu banyak makan kopi atau minum kopi. Ya itu kesukaan saya. Oh, kesukaan. Iya, kopi. Iya, kalau bisa dikurangin ya Bu ya. Siap. Untuk mengontrol hipertensi pada tubuh Ibu. Nah, risiko pengidap hipertensi dapat dikurangi dengan mengubah hal-hal yang tadi ya, menerapkan hidup sehat ya. Kemudian saya anjurkan dan teman-teman kesehatan juga tenaga medis menganjurkan Ibu untuk tiap minggu mengecek ya tensi darah Ibu ke fasilitas kesehatan terdekat ya, boleh gitu agar bisa mengendalikannya ya gejala awalnya. Baik Ibu, sebelum saya meneruskan nih, ada yang saya terlebih dahulu gak nih? Tidak, sudah jelas. Alhamdulillah ya. Kalau begitu kita lanjut Ibu ke tanda dan gejala yang tadi Ibu sebutkan. Ternyata keluhan Ibu ada nih di gejala ya, dari gejala ini hipertensi. Baik, saya jelaskan ya Bu ya. Ya Bu. Penderita hipertensi biasanya tidak menunjukkan ciri-cirinya atau biasa disebut dengan silent kill Ibu ya.
Adapun gejala ringan, memang ya gejala ringan seperti mual, muntah, pusing dan lain-lain ya. Namun ketika hipertensi mulai parah, maka yang terjadi ini Bu, ya boleh dilihat sakit kepala parah, kemudian pusing, ya penglihatan buram, mual, ya telinga juga berdengung Ibu ya. Kemudian terasa kebingungan gitu, ya detak jantung tak teratur, kelelahan berlebihan, ya nafas juga cepat gitu, ya. Kita lihat Ibu ya, di sini ada gambarnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apakah hipertensi bisa disembuhkan. Nah, mungkin ya. Bisa ya. Kita lihat dulu di sini ya, kalau Ibu penasaran ya di sini. Ada di sini. Nah, hipertensi bukanlah penyakit yang berdiri sendiri Ibu ya, melainkan suatu sindrom atau kumpulan gejala lain ya, penyakit lain yang tumbuh di tubuh Ibu begitu. Nah, hipertensi bisa disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit jantung Ibu. Ibu punya penyakit jantung? Alhamdulillah enggak. Penyakit ginjal Ibu? Ya sih, kayaknya. Karena turun-temurun itu ya, jadi sulit ya untuk mengetahuinya. Nah, jika tekanan darah tinggi Ibu disebabkan oleh penyakit lain yang mendasarinya, maka hipertensi bisa disembuhkan dengan cara mengobati akar penyebabnya. Misalkan kalau Ibu punya sakit jantung, berarti jantungnya yang disembuhkan seperti itu ya Bu ya. Nah, jika penyakit mendasarinya memang mungkin itu dapat disembuhkan Ibu ya. Nah, misalkan jantungnya bisa disembuhkan, bisa dikendalikan, berarti yang disembuhkan adalah jantungnya ya. Baik. Nah, akan tetapi sebagian besar kasus tekanan darah di dunia ini memang karena hipertensi primer ya Bu ya. Apa dengan yang disebut dengan primer? Yaitu karena genetika Ibu ya, turun-temurun. Iya, turun-temurun. Jadi susah ya? Iya, sulit ya. Harus tetap mengonsumsi obat anti hipertensi seperti itu. Kemudian biasanya hipertensi primer itu disebabkan karena kurang sehat ya, pola hidupnya kurang sehat Ibu ya, seperti itu. Nah, dengan demikian bila tekanan darah bukan berarti Ibu sembuh ya. Harus bisa menjaga. Iya, harus menjaga lagi ya, disebabkan oleh hipertensi apabila gejalanya tidak dikelola ya, dan tekanan darah bisa naik lagi gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sini Ibu, apakah ada yang ingin terlebih dahulu? Tidak, terima kasih. Oh, tidak. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu, kita buka ya. Di sini ada pencegahan dan pengobatan ya. Ini adalah titik fokus di mana penyuluhan ini ya. Saya berada di sini di hadapan Ibu. Nah, Ibu boleh dibaca ya, pencegahan serta pengobatannya. Nah, perubahan gaya hidup dan konsumsi obat anti hipertensi bisa menjadi langkah yang efektif ya untuk menyembuhkan hipertensi atau mengendalikan hipertensi atau tekanan darahnya seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya boleh lihat Ibu ya, mengkonsumsi makanan sehat ya yang berserat, minuman juga yang berserat. Kemudian mengurangi konsumsi garam dan kafein tadi ya. Kafein itu apa Ibu? Kopi, betul ya Bu ya. Kemudian mengurangi konsumsi minuman-minuman ya yang berperisa ya. Yang berperisa seperti itu. Nah, mencegah hipertensi lebih mudah Ibu ya, dan murah daripada mengobati seperti itu ya. Benar. Nah, karena itu pencegahan sebaiknya dilakukan seawal mungkin ya. Nah, baik Ibu, sebelum menyelesaikan saya ada klasifikasinya, boleh dilihat ya. Nah, tekanan darah tinggi itu jika tekanan darah kurang dari 120 per kurang dari 80, klasifikasikan normal Ibu ya. Kemudian jika tekanan darah 120 sampai 139 per 80 sampai 90 dikatakan prehipertensi ya. Kemudian apabila 140 sampai 150 per 90 sampai 99 dinyatakan hipertensi derajat 1 Ibu ya. Kemudian ini yang keempat, ada lebih dari 160 per lebih dari 100 dinyatakan hipertensi derajat 2, sudah parah ya Bu ya. Kemudian Ibu ada yang membingungkan di sini ya. Lebih dari 140 per kurang dari 90 mHg dinyatakan hipertensi sistolik terisolasi ya Bu ya. Sistoliknya ini rendah ya? Iya gitu, seperti itu Ibu. Alhamdulillah penjelasannya sudah selesai. Sebelum saya mengakhiri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya Bu ya. Kalau begitu boleh diulangi Bu, apa yang Ibu tahu tadi setelah saya melakukan penyuluhan? Cara mencegahnya, terus definisinya,
tanda dan gejalanya. Sudah tahu ya Bu ya, Iya, sudah sudah. paham. Baik Ibu, alhamdulillah sudah paham ya. Kemudian Ibu selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan penyuluhannya? Seneng sih jadi tahu semuanya, Iya, jadi bisa nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Ibu kalau Iya. begitu. Nah Ibu sudah paham? Insya Allah Sudah dapat Pak. dimengerti Bu? Ya, sudah. Baik, kalau begitu saya izin bertanya ya. Boleh. Boleh. Pengertian dari hipertensi itu seperti apa Ibu? Tadi itu hipertensi ya. Iya. Hipertensi itu tekanan darahnya tinggi Iya. dan peningkatan tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari 90. Oh betul Ibu ya, sudah pintar, sudah paham. Baik, sekarang coba sebutkan makanan apa saja sih yang dihindari oleh pengidap hipertensi? Mengurangi garam, Iya, betul. kafein, Betul. terus harus Olahraga ya. olahraga. Iya, harus olahraga. Jangan sampai kelebihan berat badan tadi ya. Iya gitu. Ibu udah pintar ya, udah paham. Semoga Ibu bisa mengamalkannya di rumah ya, cara pengendalian serta cara pengobatannya ya. Ataupun apabila kerabat terdekat atau saudara atau tetangga menanyakannya mengenai hal ini, Ibu bisa menjawabnya. Ya, insya Allah. Bisa memberikan ilmu juga ya kepada teman-teman yang lain. Baik Ibu, terima kasih penyuluhannya sudah selesai Ibu ya. Insya Allah saya kesini lagi minggu depan jam 10, tempatnya di aula Ibu, boleh? Ya, boleh. Boleh, dengan topik ya sesuai gejala yang Ibu sebutkan tadi. Ternyata Ibu mengeluhkan sakit di pundak ya. Iya. Nah itu salah satu gejala dari adanya kolesterol Ibu ya. Iya. Nah baik, jadi minggu nanti saya akan kesini dengan topik pengendalian terhadap kolesterol ya Bu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu ya. Ya. Terima kasih juga telah kooperatif ya saya melamar penyuluhannya. Baik Ibu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.